KPK dikembalikan seperti sebelum direvisi, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, saya setuju. Bagus. Karena itu dulu inisiatif DPR loh. Jangan keliru ya. Inisiatif DPR. Saat itu atas inisiatif DPR direvisi. Tapi saya nggak tanda tangan. Bohong. Ada setidaknya 4 yang disembunyikan oleh Jokowi di balik revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Kebohongan pertama adalah tanggal 11 September 2019, Jokowi mengirimkan surpres atau surat presiden dengan menugaskan Menteri Hukum dan HAM dan Menpan RB sebagai wakil pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang KPK bersama dengan DPR. Presiden Joko Widodo telah menandatangani surat presiden surpres mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Surpres juga telah dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan Presiden Joko Widodo hari Rabu sudah menandatangani surat presiden atau surpres mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pratikno menyatakan Presiden Jokowi banyak merevisi draft RUU yang dikirimkan oleh DPR. Artinya, Jokowi setuju 100% bersama dengan DPR saat itu untuk mengubah Undang-Undang KPK. Agus Raharjo mengalami sendiri disuruh menghentikan kasus karena padahal waktu itu undang-undang KPK-nya masih independen, disuruh hentikan kan dia bilang begitu kan, masih ada jejak digitalnya. Jadi kalau saya katakan siapa sekarang ini yang membuat undang-undang ini menjadi seperti sekarang, siapa yang membuat Indonesia menjadi terpuruk sekelas negara Nepal indeks persepsi korupsi 34, itu saya gambar detail Nopal sejak saya di KPK itu saya gambar siapa berbuat apa ngomong apa. Ayo, mau gue tunjukin hidungnya satu-satu. Mau ngomong tidak konsisten, masa lalu bilang gini, masa gini bilang gini. Pak Jokowi itu kayak bicara dengan ya anak SD kalau seperti itu. Jadi kan semua undang-undang itu baru bisa jadi kalau disetujui dua pihak. Pemerintah, presiden dengan DPR. Jadi tidak mungkin. Walaupun inisiatifnya itu dari dari DPR, kalau tidak disetujui pemerintah nggak jadi juga itu. Sebaliknya kalau pemerintah mengusulkan suatu rancangan undang-undang, kalau DPR nggak setuju nggak jadi juga itu. Jadi kalau itu ngomong itu sangat menjengkelkan itu. Itu tidak mendidik masyarakat kalau seorang mantan presiden mengatakan seperti itu. Tapi kalau misalnya mengatakan beliau bahwa itu usul inisiatif DPR dan saya nggak tanda tangan loh. Itu tidak menghilangkan tanggung jawab dia sebagai itu. Karena apa? Karena by law juga kalau tidak ditanda tangan tetap berlaku akan tetap berlaku. Jadi itu kan seperti kalau di Makassar jangan kok tipu-tipu terus. Ya yang di